yang waktu dia masih muda ya, terus kemudian dan dia sudah lama terkapar. Pulang, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, Oma itu sudah tidak kenal Engkau Tuhan. Bahkan mungkin dirinya sendiri saja dia sudah lupa. Dia lupa saudara-saudaranya, anaknya, apalagi Tuhan, lagu-lagu, tidak ada yang diingat. Blank semuanya. Tuhan, apakah orang ini nanti di hadapan-Mu ketika dia nanti mati, Tuhan sanggup? Tuhan terima dia, dia sudah lupa sama Tuhan. Dia tidak tahu itu Tuhan Yesus. Dia tidak tahu sama sekali Tuhan. Dan itu menjadi suatu pertanyaan dalam hati saya, dalam hidup saya. Saya berdoa Tuhan, dan juga ya dalam perjalanan kehidupanku tidak mulus saudara-saudara. Saya masih bergumul. Terus saya masih bergumul dengan dosa. Saya masih bergumul dengan pemberontakan kepada Tuhan. Entah dengan perkataan. Tuhan bilang, sabar. Saya menghadapi anak. Tiba-tiba tidak sabar. Terus mulai keluar kata-kata harus, keluar kata-kata berkat. Mulai keluar kata-kata, itu nih kok bodoh sekali. Kesadaran itu Tuhan, salah di saat ini Tuhan. Masa? Karena Alkitab berkata anak itu titipan Tuhan lah. Bukan milik kita, kata Alkitab, bukan milik kita. Tapi dia dititipkan kepada kita, bukan milik kita. Susah. Bagaimana Tuhan? Saya bergumul, banyak bergumul, saya bergumul. Dan itu menjadi suatu ketika saya mempelajari tentang Injil yang tadi pertanyaan itu mulai ada pertanyaan berikutnya. Apakah keselamatan yang saya terima ini bisa hilang atau tidak? Kita periksa di Alkitab ya. Dalam iman Kristen, orang yang sudah selamat, sekali selamat, tidak mungkin. Sekali lagi, tidak mungkin kehilangan keselamatannya. Orang yang sudah selamat, orang yang sudah terima keselamatan dari Tuhan, sudah terima anugerah dari Tuhan. Karena ketika Tuhan memberikan kita keselamatan, Dia tidak hanya membayar hutang saya, seperti tadi Pinky ya, ada yang bayar hutang saya. Dia tidak hanya mengampuni saya dari pelanggaran, seperti saya menghadapi hakim karena pelanggaran lalu lintas. Tapi saya diadopsi sebagai anak. Jadi bukan hanya urusan dosa yang diselesaikan, tapi saya naik level. Level saya naik. Saya menjadi anak dari raja di atas segala raja. Saya menjadi anak daripada Allah yang Maha Kuasa. Saya mau tanya sama orang-orang tua ini, karena orang tua punya power. Apalagi kalau anak kita diganggu orang. Malu. Maaf ya, malu bapaknya. Di situ menggambarkan orang tua punya power. Kalau orang tua di dunia saja punya power ketika anak-anaknya diganggu, tidakkah itu lebih daripada Allah? Allah pasti punya power untuk menjaga anak-anaknya. Ketika seorang diadopsi sebagai anak, ada bagian hatinya, hidupnya itu masuk dalam anak ini. Saya ingat waktu Bertrand Pietro diadopsi sama Ruben Onsu ya. Bagaimana itu Ruben Onsu memperjuangkan. Dan kita lihat sendiri loh, bagaimana Ruben Onsu itu sangat menjaga, mengcover, melindungi, dan dia mengikuti ya lepas daripada ada hal-hal yang salah yang dilakukan dengan tradisi di kampung. Bahkan ada perjanjian darah juga yang dilakukan. Demi apa? Segala sesuatunya mau dilepaskan. Dia rela untuk melepaskan susah-susah untuk mendapatkan satu anak. Dan itu yang dilakukan oleh Allah. Lebih daripada itu. Bagaimana Allah melepaskan kemuliaannya turun sebagai manusia. Dia bisa rasa lapar, dia bisa rasa sakit. Dan bagaimana dia berkorban di kayu salib. Demi supaya apa? Demi supaya mengadopsi kita. Orang yang sebenarnya tidak layak untuk diadopsi. Tapi diadopsi. Wah, ini begitu indahnya kasih Tuhan. Begitu besarnya. Bahkan kata-kata saya pun tidak dapat menggambarkan. Sedikit pun tidak bisa menggambarkan
bagaimana karya Tuhan, bagaimana kehebatan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan, bagaimana usaha Tuhan untuk mengadopsi semua kita yang ada dalam ruangan ini menjadi anak-anaknya. Luar biasa. Dan jika kita didapatnya dengan tidak mudah, Alkitab berkata, sekali-kali seorang pun tidak akan lepas dari tangan. Ketika saya mengadopsi Rio sebagai anak saya, itu saya bisa rasa sekali kalau ada orang ganggu dia atau bully dia, itu saya bisa balik sampai kepala sekolah, saya maju. The power of mama. Saya maju. Lepas dia salah, saya tetap akan disiplinkan dia. Tetapi saya juga akan tidak ingin bahwa jikalau ada hal-hal yang mengoyakkan jati dirinya, ya, saya tidak izinkan. Tapi saya tetap akan disiplin dia. Bukan berarti bahwa harus terus juga tidak pendisiplinan, tetap ada pendisiplinan. Nah, itu saya manusia yang banyak kekurangan, kesalahan. Bagaimana dengan Allah yang maha sempurna? Kehebatannya, luar biasanya. Sekali adopsi kita sebagai anak, tidak mungkin kita akan lepas. Ya, orang yang sudah selamat, sekali selamat, tidak mungkin dia kehilangan keselamatan dan tidak mungkin masuk neraka. Inilah jaminan besar bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Ingat, orang yang sungguh-sungguh percaya bukan orang yang lip service, ya. Karena banyak orang Kristen yang lip service. Artinya gini, KTP, saya orang Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh. Yang kita maksud ini adalah orang yang sungguh-sungguh percaya. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan juga, ya, nggak usah orang Kristen, orang hamba Tuhan juga banyak yang nggak sungguh-sungguh. Yang nanti kita buktikan di dalam Alkitab. Dan saya mau jawab syukur. Ketika saya pelajari ini Tuhan bukakan. Dan apa yang Tuhan bukakan, saya pelajari, saya ingin bagikan kepada teman-teman sekalian, ya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa orang yang diadopsi oleh Tuhan atau orang yang sudah selamat, yaitu orang yang sungguh-sungguh percaya, tadi, ya, percaya. Orang yang sungguh-sungguh percaya, bukan orang yang minum obat terus dia taruh obatnya itu di bawah lidah, nanti kalau dipek lagi, atau dia pura-pura, ya. Terus kemudian bukan seperti itu, tetapi orang yang betul-betul masuk di dalam obat itu, masuk di dalam hidupnya, menyatu Yesus Kristus, kepercayaan kepada Yesus itu masuk di dalam kehidupan kita. Nah, inilah jaminan besar bagi orang Kristen, orang percaya Yesus, bahwa ada kepastian keselamatan. Keselamatannya tidak bisa hilang dengan apapun, bagaimanapun. Caranya, ini keunikan iman Kristen, adanya kepastian keselamatan. Nah, kepastian keselamatan yaitu keselamatan, namanya saja kepastian keselamatan, ya. Nah, yaitu keselamatan yang tidak mungkin bisa hilang. Bukan semoga selamat, bukan insya Allah selamat, bukan kemungkinan besar selamat. Kalau kau setia sampai ujung, kemungkinan besar selamat. Bukan demikian. Tetapi iman kekristenan memiliki kepastian keselamatan. Nah, kalau demikian, apa dasarnya? Sehingga saya bisa percaya bahwa keselamatan yang saya terima ini tidak bisa hilang. Tadi saya berkata bahwa kalau kau setia sampai ujung, memang betul kita harus setia. Nanti kita akan pelajari. Tapi bukan karena kesetiaan kita itu yang membuat kita selamat. Ingat, ya, teman-teman. Bukan karena perbuatan baik kita bisa selamat. Bukan. Tapi karena korban Yesus Kristus sendiri. Iman kepada Yesus Kristus sendiri. Bukan karena usaha saya sehingga saya bisa selamat. Bukan. Itu karena semata-mata, ingat tadi ada kata cuma-cuma. Semata-mata karena karya Tuhan. Nah, bagaimana
dasarnya. Next. Ini ya. Sorry. Lagi. Next. Arahkan ke laptop. Lagi. Mana? Ke bawah. Ke bawah ya? Ya. Ke bawah. Aduh, terima kasih Mas Kenny. Ini alat canggih, jadi orang itu harus belajar canggih. Nah, apa dasarnya? Yang pertama adalah sama-sama baca. 2, 3. Alkitab memberitahu bahwa ketika seseorang benar-benar percaya, maka ia diberikan hidup kekal. Nah, Alkitab memberitahu bahwa ketika seseorang benar-benar percaya, maka ia diberikan hidup kekal. Hidup, perhatikan kata hidup kekal. Kata kekal artinya selamanya. Tidak akan hilang. Ya, hidup kekal. Kita baca di Yohanes 3 ayat 16 sampai 36. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh sama-sama hidup yang kekal. Sekali lagi, hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah ada atasnya. Nah, perhatikan tadi bahwa dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ dikatakan diberikan hidup kekal. Apa artinya kekal? Kekal artinya tidak bisa hilang. Sampai kapanpun tidak bisa hilang. Kalau keselamatan atau hidup yang diberikan itu bisa hilang, ya tentu bukan namanya hidup kekal. Ya, bukan namanya hidup kekal. Kalau bisa hilang. Nah, kalau bisa hilang itu berarti hidup bersyarat. Nah, ini hidup kekal. Kalau bukan hidup kekal, berarti hidup bersyarat. Syaratnya begini. Kalau kamu melakukan syarat ini, maka kamu bisa dapat. Ingat, kembali lagi itu bukan kabar baik. Benar? Ya, kan kabar baik apa yang sudah kita tinggal terima. Nah, Tuhan menjanjikan hidup kekal. Hidup kekal ini tidak bisa hilang. Bukan menjanjikan hidup yang bersyarat. Tapi ini, saya kasih Kristus. Tapi saya mau kasih satu. Enggak jadi. Saya kasih. Tapi harus tahu ya, harus bimbingnya. Hidup bersyarat. Padahal Tuhan janji hidup kekal. Kalau hidup bersyarat itu berarti bahwa ada dari diri kita. Bahwa keselamatan itu tergantung dari diri kita. Ada juga andil diri kita. Ya, ada andil dari kita. Bukan semata-mata percaya Yesus saja. Tetapi harus ada andil dari kita. Padahal iman Kristen berkata bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah itu semata-mata daripada Allah. Diberikan dengan cuma itu artinya ya ada andil dari kita manusia, tidak ada andil. Tidak ada. Kita diberikan terimanya begitu cuma. Kita tidak ada andil. Tetapi kalau hidup bersyarat itu ya ada tergantung dari kita, tergantung dari kesetiaan kita. Memang kita harus setia, saudara-saudara. Tetapi kesetiaan kita itu bukan untuk mendapatkan keselamatan. Kesetiaan kita bukti bahwa kita sudah selamat. Kesetiaan kita adalah ucapan syukur kita kepadanya. Ucapan syukur kita kepada Dia.
yang sudah memberikan keselamatan itu kepada kita. Memang kita harus setia. Kita harus benar-benar setia kepada Dia. Dan kalau kita bisa setia, itu bukan karena kita yang setia, kita bisa setia, tapi karena kekuatan Allah yang memampukan kita setia kepada. Manusia nggak bisa mencintai Tuhan kalau bukan Tuhan yang menaruh cinta itu di dalam hidup kita. Manusia tidak bisa beribadah kepada Tuhan jikalau bukan Tuhan yang mengajar kita beribadah kepada-Nya. Manusia tidak bisa bertemu dengan Tuhan jikalau bukan Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Kalau bukan Tuhan yang membuka jalan, tidak ada manusia yang bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, ke bawah nih pasti ini. Iya. Nah, Alkitab memberitahu bahwa sama-sama dasar dari keselamatan kita adalah kasih yang tidak berubah dari Allah. Dasar daripada keselamatan kita adalah kasih yang tidak berubah dari Allah. Bukan kasih kita. Bukan saya mengasihi Tuhan maka saya diselamatkan. Bukan. Karena kita berkata bahwa hati manusia itu, kecenderungan hati manusia adalah berbuat dosa semata-mata. Kecenderungannya, ya semata-mata itu. Ya bisa dilihat ya, kita pun bisa merasakan dalam diri kita tidak pernah diajar itu berbuat jahat. Tapi kita jangan berbuat jahat. Kita perlu diajar berbuat baik, karena kita tidak jago berbuat baik. Sejak kecil, tidak ada orang tua yang ajar anaknya berbuat jahat, tidak ada. Tapi semua orang tua ajar anaknya, kalau yang orang tua yang waras ya. Dan ada juga orang tua yang tidak waras. Nah itu. Tapi orang tua yang waras itu mengajar anaknya berbuat baik. Nah, Alkitab memberitahu bahwa dasar dari keselamatan kita adalah kasih yang tidak berubah dari Allah. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepada. Kalau keselamatan tergantung pada kasih kita, saudara-saudara, tidak ada di antara kita yang selamat. Hari ini kita bisa berapi-api mengasihi Tuhan. Besok tidak kasihi Tuhan lagi. Karena kasih manusia relatif. Kasih manusia bisa ada kalau ada apanya. Benar tak? Tapi kasih Tuhan kekal. Kasih Tuhan tidak bergantung kepada diriku. Apakah saya mengasihi Tuhan? Kadang-kadang ya, kadang-kadang enggak. Kasih Tuhan tidak bergantung begitu. Tapi Tuhan bilang begini, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Wah, betapa hebatnya Tuhan kita ya. Saya baca ini saudara-saudara, saya menanti firman Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya kadang-kadang berbuat jahat sama Tuhan. Saya kadang-kadang mengkhianati kasih Tuhan. Banyak kali dalam hidupku mengkhianati kasih Tuhan. Tapi Tuhan kasih saya dengan kasih yang kekal. Bukan hanya Dia mengasihi saya dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan. Dia lihat saya tidak mengasihi. Dia tidak stop. Dia lanjutkan. Dia lanjutkan lagi. Dia lanjutkan lagi. Dia lanjutkan lagi. Allah mengasihi orang berdosa. Mary, orang berdosa, dikasihi Tuhan dengan kasih yang kekal. Ketika Tuhan melihat, saya mau berbuat baik tadi. Berbuat baik sebagai ungkapan terima kasih saya sama Tuhan. Kasih saya kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang saya tidak berbuat baik. Malas kadang-kadang saya jahat. Saya berbuat jahat. Mulai asumsi yang jahat kepada orang. Saya berbuat jahat. Tapi bagaimana Tuhan memandang saya? Dari jauh Tuhan memandang saya dengan kasih yang kekal. Dan ketika Dia mendapati saya tidak mengasihi Dia dengan kasih yang kekal, Dia melanjutkan.
Dia nggak stop, tapi dia melanjutkan kasihnya. Luar biasa. Bukankah ini yang kita alami? Benar? Kita alami dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Nomor ya, dasar keselamatan kita adalah kasih yang kekal dari Allah. Sekali Ia mengasihi, akan tetap mengasihi, dan Ia melanjutkan. Sekali Ia sudah mengadopsi kita tetap ada dalam keluarga kerajaan Allah. Dia tidak buang. Ya, kalau kita salah, apa yang dia lakukan? Dia disiplin, dia hajar. Ya, anak-anak dihajar. Anak tidak dibuang. Tidak berkata bahwa hari ini Mary berpikir jahat sama orang. Oh, tidak cocok ini dengan keluarga kerjaan. Buang, keluar dari rumah. Tidak, tetapi Tuhan melanjutkan. Betapa sabarnya Tuhan sama kita ya. Betapa sabarnya. Dan Tuhan mendidik kita. Di dalam kasih yang kekal, Dia mendidik kita. Dia mengajari saya. Salah nak. Saya belum melakukan kebenarannya. Salah nak. Kamu harus lakukan ini. Saya belum melakukannya lagi. Tapi Dia melanjutkan. Dia mendidik kita. Yang ketiga, Alkitab memberitahu bahwa penentu keselamatan kita bukan pada kesetiaan kita, melainkan kepada kesetiaan Tuhan. Saudara-saudara, kita memang harus setia, tetapi bukan karena kesetiaan kita itu menjadi penentunya, tetapi kesetiaan Tuhan. Karena kalau itu keselamatan itu penentunya adalah keselamatan dari kesetiaan daripada kita, kembali lagi tidak ada yang bisa selamat. Ya, hari ini kita doa pagi, ada doa pagi pribadi, Ada. doa pagi pribadi. Besok karena sibuk mungkin lupa doa pagi, tidak setia. Tapi keselamatan kita itu ditentukan dengan kesetiaan Tuhan, bukan kesetiaan kita. Jadi kalau kepastian keselamatan itu ditentukan dari kesetiaan kita, maka celakalah kita semua. Karena kita kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak setia. Tapi syukur kepada Tuhan, karena keselamatan kita ditentukan dari kesetiaan Tuhan sendiri. 2 Timotius 2 ayat 12-13. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, maka Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal Dia. Luar biasa sekali ya. Kita memang harus setia, tetapi bukan kesetiaan kita yang menjadi penentu keselamatan. Karena kalau kesetiaan kita yang menjadi penentu, maka pasti kita tidak setia. Syukur kepada Tuhan, karena keselamatan kita itu ditentukan pada kesetiaan Tuhan. 1 Korintus, Ia juga akan menumbuhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Ingat, Allah yang memanggil kamu dengan persekutuan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia, yang juga menumbuhkan kamu sampai pada akhirnya, supaya kamu tidak bercela pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah itu setia, yang olehnya kamu dipanggil di dalam persekutuan dengan anaknya Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat ya, saudara, Ia juga meneguhkan kamu sampai kepada kesudahnya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu pada persekutuan. Jadi persekutuan kita sudah diselamatkan, kita bersekutu. Dulunya kita bermusuhan dengan Tuhan, tapi kita sudah bersekutu. Dan persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah hal yang setia. Kalau kita cacat dalam arti saya salah lagi, seperti saya ya, saya salah lagi. Apa yang Allah lakukan? Ia juga akan menumbuhkan.
akan melakukan. Dia mendidik kita, meneguhkan kita. Wah, luar biasa sekali. Allah kita begitu luar biasa ya. Jika kita tidak setia, itu bukan karena kita sanggup setia, tetapi karena Ia yang meneguhkan kita. Jadi kalau saya bisa setia, bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang meneguhkan saya. Sehingga saya bisa setia sampai kepada kesudahannya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya. Wah, ini luar biasa. Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dia sudah memberi kita kasih karunia, dia tidak menyesal. Ini saya kasih karunia kepada seri saya kasih keselamatan. Ini tahu-tahu dia begitu, supaya masih bohongin seri ini. Masih nakal ini seri. Menyesal tidak. Allah memberikan kasih karunia ya. Kalau Allah memberikan keselamatan kepada kita dan Dia tidak pernah menyesal, Dia tidak berubah, Dia tetap setia, maka tidak mungkin bisa kita terima keselamatan. Luar biasa sekali. Yang Alkitab memberitahu yang kelima, Alkitab memberitahu bahwa Allah berkuasa menjaga anak-anaknya. Ini ayat keempat. Ini yang keempat. Ini yang keempat. Allah berkuasa menjaga anak-anaknya. Ini ayat yang paling kuat yang biasa dipakai oleh banyak orang. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka apa? Mereka sekali lagi apa? Pasti ada jaminan, pasti. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini kata Yesus, dari tangan. Yesus memberikan garansi keselamatan, bahwa keselamatan kita tidak tergantung pada kasih kita, kepada kesetiaan kita, tetapi Dia memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut. Apa yang bisa merebut? Iblis kah? Setan kah? Tidak bisa, karena kalau iblis bisa merebut, berarti iblis lebih kuat daripada Yesus. Betul? Tidak bisa. Tidak bisa direbut. Yesus pegang kita. Seolah-olah ayat ini tidak cukup, maka Tuhan masih tambahkan lagi ayat berikutnya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Berarti orang percaya itu dipegang oleh dua tangan. Tangan Yesus dan tangan Bapa. Tangan Yesus dan tangan Bapa. Seperti anak yang dipegang mama papanya. Siapa yang bisa ganggu-ganggu? Ya, siapa yang bisa? Betapa kuatnya keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhir, bukan sampai umur 50 tahun. Selanjutnya kamu yang berusaha, bukan. Ia yang memulai. Kalau Ia yang sudah memberitakan Injil kepada kita lewat mungkin siapapun juga ya, kita sudah mendengar Injil melalui orang tua kita sudah terima Yesus, sudah diselamatkan, maka Tuhan sendiri yang akan meneruskannya. Artinya proses penyempurnaan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam diri kita. Dia akan meneruskan sampai pada akhirnya, tidak di tengah jalan, sampai selesai. Tuhan akan melakukannya. Bukan kita yang memulai dan kita pula, bukan kita yang memulai dan kita pula yang melanjutkan. Bukan Dia yang memulai dan kita yang melanjutkan,
Tetapi dia yang memulai, dia yang melanjutkan sampai akhir, sampai benar-benar keselamatan kita teroleh. Nah, bagaimana dengan, minta maaf kamu sedikit ya, ya. Bagaimana dengan Saul dan Yudas? Ada banyak orang bilang, oh Yudas itu kehilangan keselamatan. Ya, pernah dengar? Yudas, saya juga dulu berpikir begitu. Yudas sekarang yang Yesus kehilangan keselamatan. Bagaimana dengan dia? Yudas, Saul, bagaimana? Nah, saudara-saudara, ternyata Yudas dan Saul ini tidak pernah kehilangan keselamatan. Ya, mengapa tidak pernah kehilangan keselamatan? Karena mereka tidak pernah selamat. Jangan kau salah, Mary. Kenapa dikatakan mereka tidak pernah selamat? Ingat bahwa syarat selamat adalah percaya. Nah, mengapa mereka tidak pernah selamat? Karena mereka tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Hanya kulit luarnya atau namanya Kristen KTP, melakukan ritual agama Kristen, rajin datang gereja memberi persembahan, bahkan perpuluhan, melayani, mungkin melayani observer juga, tetapi tidak sungguh-sungguh percaya. Wah, mari teman-teman kita mengoreksi diri kita sendiri, tidak sungguh-sungguh percaya. Bagaimana buktinya? Buktikan. Waktu saya baca ini saya bilang, Tuhan, buktikan kalau Saul ini dan Yudas ini tidak. Karena saya lihat yang pilih Yudas siapa? Siapa yang pilih Yudas? Yesus sendiri. Kok enggak? Kenapa dikatakan tidak percaya? Ini juga saya juga bingung pertama kali ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan jawabannya. Nah, ingat cara tanam di pikiran kita bahwa syarat keselamatan percaya menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Saul tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Ini terbukti dalam 1 Samuel 9 dan seterusnya. Ini mulai dari 1 Samuel 9 ini menuliskan kisah Saul. Kisah Saul menunjukkan sikap hidup Saul yang tidak sungguh-sungguh percaya. Bahkan Saul terlibat okultisme. Dengan kuasa gelap. Ingat ya, pernah Saul pergi ke dukun. Ya, terus kemudian dipanggil itu Samuel. Ya pernah ya? Ada, kalau belum pernah bacalah. Nah, ini menunjukkan sikapnya. Kenapa ini orang yang katanya percaya Yahweh pergi cari dukun? Karena dari awal memang Saul tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Sekalipun dia melakukan ritual agama kepercayaannya Yahweh. Ada begitu banyak orang Kristen yang datang hari Minggu gereja, tapi apakah semua mereka itu sungguh percaya? Ada begitu banyak orang yang mendaftar melayani observer, tapi apakah semua anggota observer sungguh-sungguh percaya? Ambil ini, cek diri kita. Lalu bagaimana dengan Yudas Iskariot? Dalam Yohanes 6, di situ deh. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Wah, kenapa nih muncul ayat ini? Di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ingat ini, menyerahkan digabung dengan tidak percaya. Ini menunjuk kepada Yudas. Wah, ternyata Yudas ini tidak percaya. Padahal waktu Yesus utus berdua-dua ini murid-murid, Yudas juga diutus. Yudas juga melakukan mujizat. Yudas juga memberitakan firman Tuhan. Tapi ya juga ya, karena ada ayat yang begini. Pada hari terakhir nanti ada yang bilang, Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, Tuhan. Itu kan bilang, apa? Padahal ini sudah melakukan mujizat demi, ada di situ, demi namamu. Kita lihat lagi. Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah ini aku, Yesus sendiri bilang, aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah
Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara kedua belas. Ya. Kita baca lagi. Dan kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, kepadanya itu kepada muridnya 12 ini. Waktu itu Yesus mau membasuh kaki, ini menjelang Yesus mau disalib. Ya, dia membasuh kaki 12 murid. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu murid-murid sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu dia berkata, tidak semua kamu bersih. Ya, berarti Yudas gak percaya dong. Nah, contoh lagi, Simon. Ada Simon di dalam Kisah Rasul 8, nanti teman-teman boleh baca 9-23. Jadi ceritanya ini Simon ini tukang sihir. Tapi waktu itu Filipus dan Paulus pergi memberitakan Injil. Waktu Simon mendengar tentang Injil, dia pun percaya dan kemudian memberi diri dibaptis. Setelah dia percaya memberi diri baptis, ini kan Filipus dan Paulus masih melihat dia ikut pelayanan, dia ikut rombongan ini. Jadi dia jadi pembantu Tuhan. Nah, tapi suatu waktu ketika Filipus dengan Paulus itu mendoakan orang-orang itu untuk penuh Roh Kudus, terus Simon bilang, ini hebatnya ini, mana orang ini penuh Roh Kudus? Dia bilang, hebatnya. Kasih saya juga itu puasa. Saya beli. Berapa? Saya beli itu puasa. Terus Filipus bilang, binasalah engkau dengan uang itu. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, menjadi percaya, sudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub, heran ketika dia melihat tanda-tanda mujizat-mujizat itu. Ayat 20, tetapi Petrus berkata kepada Simon, binasa kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli kekarunyaan. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak sungguh-sungguh percaya. Saudara-saudara, mari kita mau benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Biarlah ibadah kita, ya, pelayanan yang kita lakukan bukan karena kita mau sesuatu, kita sudah dapat dari Tuhan. Ada kita hidupku bukannya milikku lagi. Ini benar-benar harus tercapai di Tuhan. Hidupku bukan milik. Sebenarnya saya mati, sebenarnya saya harus dihukum, tapi karena kasih karunia. Kalau kita bisa melayani apapun, kita bisa berbuat baik. Bukan untuk kita, tetapi ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita melayani observer, kan kita di pelayanan observer, kita melayani observer. Coba cek and recheck selalu nanti. Karena kalau umpamanya saya mempersembahkan sesuatu, misalnya saya memberikan ini kepada Sarah, saya mau pastikan bahwa apa yang saya berikan ini menyenangkan hatinya. Benar? Ya kan? Bukan membuat dia gundah gulana karena pemberian saya ini. Begitu juga ketika kita melayani Tuhan, cek and recheck. Tuhan rasakah saya hadir di sini? Jangan-jangan ketika Tuhan ngecek di hari ibadah kita melayani, ketika Tuhan absen, Tuhan gak lihat kita. Karena secara jasa kita ada, tetapi secara spirit kita tidak terhubung dengan Tuhan. Kita sibuk apa? Bersama. Ada orang baru, mari. Tidak salah, yang begitu itu bagus. Tetapi ada hati kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Saya banyak kali ngomong sama anak-anak rohani saya bilang, kau datang gereja bukan untuk kerja, tapi kau datang gereja untuk melayani. Melayani adalah kau melayani Tuhan lewat melayani jemaat. Apakah Tuhan rasa kamu hadir? Apakah Tuhan rasa kamu melakukan ini? Tuhan rasa kamu hadir.
Kalau di pikiran kita saja nggak ada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa rasa? Hati kita. Kita datang, kita sibuk. Orang puji-pujian, orang penyembahan. Kita lama tuh nggak puji-pujian. Kita lama tuh nggak penyembahan. Karena pada saat orang penyembahan, kita kalau belum kan? Jadi tadi itu tuh dia juga tahu kalau itu orang sana duduknya susah sekali atur gini. Maaf ini saya tidak menyinggung siapa, saya menyinggung diriku sendiri. Saya selalu mengingatkan diri. Kalau saya sudah mulai sibuk begitu, kalau nggak rasa saya ada di sini, Tuhan, Tuhan saya ada, Tuhan saya ada. Dan saya lakukan. Ketika saya sapa seorang, saya tanya saudara saya, Tuhan, tadi Tuhan senang ditarik saya sapa itu orang. Tuhan rasa. Kalau Tuhan belum senang, bagaimana cara menyapa lebih baik? Bagaimana memberi senyum yang lebih tulus? Koneksi dengan Tuhan. Supaya hari-hari kita, hidup kita benar-benar. Karena kekristenan kita bukan rutinitas, bukan warisan. Ya, bukan warisan. Jangan sampai kalau kekristenan kita warisan, dia sama dengan Yudas Iskariot dari tadi itu kesian. Ya, tapi mari kita mau berubah. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menaruh hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita melayani suami kita, ada ketika tanya sama Tuhan, Tuhan, apa Tuhan rasa? Saya ada dalam rumah ini. Ketika kita melayani istri kita adakah kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan rasa pelayananku ini? Karena istri dan suami melayani saling melayani hidupnya kepada Tuhan, penyembahannya kepada Tuhan. Apa Tuhan rasa? Ketika seorang anak melayani orang tua, apakah Tuhan rasa? Hidup kita harus sungguh-sungguh. Jangan kita lakukan kehidupan kita itu tidak sungguh-sungguh. Mengerikan. Ingat Yudas Iskariot, ingat Simon, ingat orang-orang yang tertulis di dalam Alkitab. Mari, biarlah keselamatan yang sudah kita peroleh karena iman kita kepada Yesus Kristus benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita dan sungguh-sungguh percaya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia sebagai juru selamat dan Tuhan, maka itu teraplikasi dalam seluruh kehidupan kita. Entahkah kita seorang istri, entahkah kita seorang anak, entahkah kita seorang suami, entahkah kita seorang pelayan. Mari teman-teman, kita boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, waktu kita sudah habis ya Pak Stevi. Dari tadi. Ya, ada berikutnya. Ini masuk ke istirahat. Break. Makan kue dulu. Baik. Masuk sesi kedua. Saya berharap supaya kita bisa mengerti hari ini, ya, karena memang harus ada perubahan. Orang yang percaya kepada Yesus itu mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan hidupnya. Saya langsung saja ya, karena ini nggak boleh putus, supaya klop kita dapat. Indikator bagaimana kita bisa percaya, bisa tahu bahwa kita sudah terima keselamatan, bahwa ada perubahan dalam kehidupan kita. Ya, ingat, saya kasih ilustrasi ada ular dan ulat. Ya, ular dan ulat. Ular mengalami juga kelahiran baru, tetapi dia ganti kulit. Dia kelahiran baru, pada saat dia ganti kulit itu kelahiran baru. Tetapi lihat bahwa ular tetap ular, ya. Sekalipun dia ganti kulit, tapi dalamnya tetap ular. Dalamnya tetap ular. Mungkin dia ganti kepercayaan, dulu dia Buddhis, sekarang dia Kristen, dulu dia Muslim, sekarang dia mungkin ya. Mungkin dia dulu penyembah berhala, sekarang dia pilih salib. Dulu banyak kuil-kuil di rumahnya, sekarang banyak salib-salib di rumahnya. Tapi tetap ular, ganti kulit. Beda dengan ulat. Ketika ulat mengalami kelahiran baru, ya, itu tidak hanya kulit luarnya, tapi sampai ke dalam-dalamnya mengalami kelahiran baru. Dulunya dia merusak ini daun-daun. Sekarang dia menjadi berkat. Dia tidak jadi merusak lagi, tetapi bahkan membantu penyerbukan, membantu penyerbukan.
mengikat. Ular dulu dijauhi ketika saya juga pernah kena ular gatal. Itu sampai berapa hari gatal, bahkan bengkak ya. Tapi kupu-kupu, kita sengaja kasih gini tangan supaya bisa kupu-kupu datang. Disukai. Nah, indikator memang tidak bisa yang pasti ini adalah orang mungkin tidak bisa lihat ya ke kita ya, yang hanya tahu ke kita dengan Tuhan. Dan itu akan teruji setelah akhir hidup kita. Itu akan teruji setelah akan ketahuan secara iman itu setelah akhir hidup kita. Ya, mungkin sekarang bisa saya percaya saya ada jatuh, tetapi saya bukan ular, saya ular yang menjadi saya paham. Dalam perjalanan saya pasti kasar dalam berkata-kata, tapi saya bukan ular. Ular dinasehati nggak mau, karena memang tidak berubah-ubah. Tapi saya adalah ular yang terjadi perubahan dari Bapak kita sudah. Kalau ada orang jatuh dari dosa dan kemudian dia merasa besar, dia merasa sangat tersiksa, menyesali dosa, maka dia ada. Tapi kalau ada orang yang happy dengan dosa, sekalipun sudah pasang kalau saling besar-besar, iya, mungkin dia seperti Yudas Iskariot, Saul atau Simon. Mari kita boleh kita hidup dalam kasih. Amin.